Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 219. Bab 1141 Penyerapan. Mata Xiao yang terbakar saat dia mengamati ruangan tempat fluktuasi terbentuk sebelumnya. Keterkejutan dan kegembiraan sulit disembunyikan di wajahnya. Dia dengan jelas merasakan keberadaan aura spiritual ketika dia memasuki kondisi latihannya tadi. Aura spiritual adalah sejenis energi yang sangat misterius. Ia tidak memiliki kekuatan douki, namun merupakan makanan yang luar biasa bagi jiwa seseorang. Namun, aura spiritual sepertinya tercampur dalam segala hal dan sangat sulit untuk dirasakan. Pada zaman kuno, para alkemis mampu merasakan keberadaan aura spiritual dan menyerapnya karena mereka memiliki beberapa keterampilan jiwa khusus. Namun, di era ini, keterampilan jiwa yang misterius telah sepenuhnya menghilang. Ada beberapa alkemis yang tahu cara merasakan aura spiritual dan menyerapnya. Xiao yang telah mencoba sejumlah metode yang tidak diketahui untuk merasakan aura spiritual. Namun, usahanya sia-sia kecuali memasuki keadaan misterius itu, yang membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Aura spiritual benar-benar merupakan kemewahan yang luar biasa bagi para alkemis di era ini. Kegembiraan di wajah Xiao yang berangsur-angsur hilang. Dia menekan gejolak di hatinya dan sekali lagi perlahan tenggelam dalam pikirannya. Dia terus-menerus meneriakkan formula yang dia peroleh dari bubuk makanan roh. Xiao Yan menutup matanya dan terus melantunkan mantra selama setengah jam. Ruang sunyi di dalam ruangan akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda sedikit fluktuasi sekali lagi. Fluktuasi tersebut tidak menyebabkan Xiao Yan merasa terlalu terkejut kali ini. Dari akal sehatnya, dia dapat mengetahui bahwa rangkaian arus yang sangat kecil dan kacau tiba-tiba muncul di ruang kosong yang dipenuhi energi alam. Aliran ini tersembunyi sangat dalam dan diselimuti energi alam yang padat. Jika bukan karena rumus kata, Xiao Yan tidak akan bisa mendeteksi arus. Apakah ini aura spiritual? Pikiran Xiao Yan terfokus pada aliran samar ini. Sesaat kemudian, dia mulai memahami sesuatu. Aura spiritual jenis ini sangat samar dan sangat lemah. Bahkan jika mereka sesekali diserap ke dalam tubuh seseorang, mereka akan dihancurkan oleh energi alam sekitarnya selama sirkulasi. Tak heran jika hanya sedikit orang yang bisa merasakan keberadaan aura spiritual. Xiao Yan merasakan kegembiraan di hatinya saat dia merasakan keberadaan aura spiritual untuk pertama kalinya dalam kondisi latihan normalnya. Jika dia berhasil menyerap aura spiritual ini, cepat atau lambat jiwanya akan maju ke keadaan jiwa setelah secara bertahap diisi oleh aura spiritual ini. Pada saat itu, level alkemisnya pasti bisa naik ke level master peringkat 8. Tingkat ke-7 adalah tingkat Grandmaster, tingkat ke-8 adalah tingkat guru. Perbedaan antara level-level ini merupakan salah satu yang sangat sulit untuk diatasi. Jika Xiao Yan berhasil naik ke tingkat ke-8, bahkan elit super kuat Do Uzun pun akan memperlakukannya dengan sopan. Dengan status ini, Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa perlakuan yang akan dia terima bahkan dari klan Gusun Er pasti tidak buruk. Lagi pula, alkemis tingkat 8 adalah eksistensi yang cukup langka bahkan di benua Douki. Untuk mendapatkan pil obat tingkat 8, beberapa ahli kelas Do Uzun rela menurunkan dirinya untuk bertindak sebagai pengawal seseorang. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Hati yang membara muncul dalam hati Xiao Yan ketika berbagai manfaat dan pengobatan yang akan diterimanya setelah naik ke tingkat ke-8 melintas di hatinya. Dia buru-buru menenangkan hatinya. Setelah itu, dia tiba-tiba tercengang. Alasan kenapa dia tertegun adalah karena Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak memiliki metode untuk menyerap aura spiritual. Rumus kata anonim itu telah memberinya kemampuan untuk merasakan aura spiritual, namun tidak mengajarinya metode untuk menyerapnya. Aura spiritual tidak seperti energi alam yang dapat diserap secara acak. Aura spiritual sangat rapuh. Tekanan sekecil apapun akan menyebabkannya hilang. Jika seseorang tidak memiliki metode khusus untuk mengekstraksi aura spiritual dari energi alam dalam jumlah besar, mustahil seseorang berhasil menyerapnya. Xiao Yan duduk diam seperti orang bodoh. Saat itu, dia merasa ingin menangis, tetapi air matanya tidak mau keluar. Dia berhasil merasakan keberadaan aura spiritual setelah mengalami banyak kesulitan. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menyerapnya. Sepertinya dia telah menemukan perbendaharaan yang berisi emas,
hanya untuk akhirnya menemukan bahwa perbendaharaan itu terkunci ketika dia sampai di sana. Dia hanya bisa melihatnya dari pintu, tapi tidak bisa memasukkan emas itu ke dalam tasnya. Masih ada lagi rumus kata ini. Bagian yang saya pelajari ini hanya sebagian kecil. Xiao Yan akhirnya pulih setelah beberapa saat. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan meratap. Xiao Yan menghela nafas. Dia terdiam sesaat sebelum akhirnya mengatupkan giginya dengan keras. Semuanya selalu sulit pada awalnya. Dia sudah mengalami awal tersulit ini. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menyelesaikan masalah selanjutnya? Karena dia tidak punya metode untuk menyerapnya, dia akan menggunakan metode paling bodoh. Penyerapan melalui menelan. Xiao Yan sekali lagi memasuki kondisi pelatihan setelah mengambil keputusan. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan dengan keras menyerap energi alam yang bercampur dengan aura spiritual ke dalam tubuhnya. Sebelum Xiao Yan sempat mengendalikan energi yang baru saja memasuki tubuhnya, gumpalan aura spiritual lemah bercampur dengan energi seperti vas porselen. Dengan dentang, tisu itu ditekan hingga tidak ada yang tersisa sebelum menghilang. Kegagalan pertama tidak melebihi ekspektasi Xiao Yan. Akan sangat aneh jika dia berhasil dalam hal seperti itu untuk pertama kalinya. Setelah memurnikan energi alam yang telah dia serap ke dalam tubuhnya, menjadi douki yang menyatu ke dalam tubuhnya, Xiao Yan sekali lagi menyedot kelompok energi alam lainnya. Kali ini, dia mengisolasi gumpalan aura spiritual yang tercampur di dalam energi dengan kecepatan seperti kilat saat memasuki tubuhnya. Selanjutnya, dia dengan hati-hati menghilangkan energi di sekitar aura spiritual sedikit demi sedikit, seperti mengeluarkan sutra dari kepompong. Ini adalah tugas yang benar-benar menguji kemampuan Xiao Yan dalam mengendalikan pikirannya. Dengan kemampuan kendali Xiao Yan saat ini, dia hanya berhasil menghilangkan aura spiritual samar seukuran jari dari energinya setelah gagal lebih dari 20 kali. Xiao Yan menghela nafas lega, tampak seolah-olah dia telah terbebas dari beban berat. Dia melihat aura spiritual yang berhasil dia peroleh setelah menghabiskan lebih dari 1 jam. Untungnya, dia bisa merasakan posisi aura spiritual dengan mengandalkan rumus kata anonim ini. Jika tidak, metode pengupasan seperti ini pasti tidak akan berhasil. Selain itu, bahkan dengan kasus ini, dia telah membuang banyak waktu. Namun, Xiao Yan memahami bahwa setelah dia berlatih hingga dia terbiasa dengan metodenya, dia seharusnya dapat meningkatkan hasilnya. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan menggunakan metode penyerapan ortodoks, setidaknya itu akan membuat jiwanya dipenuhi dengan spiritualitas. Mencapai tingkat jiwa dan menerobos ke alkemis tingkat 8 hanyalah masalah waktu saja. Pikiran Xiao Yan dengan hati-hati mengendalikan gumpalan kecil aura spiritual ini dan secara bertahap menggesernya. Setelah itu, dia memasuki titik di antara kedua alisnya. Xiao Yan segera merasakan perasaan dingin yang terpancar dari pikirannya setelah gumpalan aura spiritual ini memasuki titik di antara alisnya. Hatinya dengan cepat dipenuhi dengan kegembiraan. Ia memahami bahwa ini adalah fenomena yang hanya akan terjadi setelah aura spiritual dalam jiwanya berkembang. Tentu saja, metode ini mungkin ceroboh, tapi setidaknya berhasil. Terlepas dari apa masalahnya, setidaknya itu lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa. Memang sulit tanpa metode pelatihan ortodoks. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit ketika gumpalan aura spiritual memasuki jiwanya. Gumpalan aura spiritual ini saja telah menyita waktu 1 jam dari waktunya. Upaya yang dia lakukan dan imbalan yang dia peroleh tidak setara. Namun, dia tidak punya solusi lain saat ini. Bagaimanapun, sekecil apapun itu tetaplah sesuatu. Jika alkemis kelas 7 tingkat tinggi lainnya menyadari bahwa dia mampu menyerap aura spiritual, kemungkinan besar mata mereka akan memerah karena iri. Hal ini terjadi meskipun itu hanya segumpal kecil aura spiritual. Setelah menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, Xiao Yan menghela nafas, dan dia sekali lagi memfokuskan pikirannya, memasuki kondisi latihannya. Selanjutnya, dia memulai tugas yang sangat sulit dan rumit untuk mengekstraksi aura spiritual. Sepanjang malam mengalir dengan cepat di tengah latihan Xiao Yan yang tak kenal lelah. Xiao Yan yang sedang duduk di tempat tidur akhirnya membuka matanya ketika sinar pertama cahaya pagi mendarat di kamarnya. Matanya yang hitam pekat tampak sangat berkilau. Setelah berusaha sepanjang malam, Xiao Yan berhasil menyerap 8 gumpalan aura spiritual.
Ini adalah hasil yang baru dia peroleh setelah dia terbiasa dengan metode ini menjelang penghujung malam, sehingga menghemat banyak waktu dalam prosesnya. Penyerapan 8 gumpalan aura spiritual menyebabkan aura spiritual dalam jiwa Xiao Yan terisi. Oleh karena itu, malam yang melelahkan tidak hanya tidak menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit lelah tetapi malah memberinya perasaan yang sangat segar. Itu tidak kalah dengan kesegaran latihan sepanjang malam. Hah! Xiao Yan menghela nafas panjang dan melompat dari tempat tidurnya. Ia cukup puas dengan hasil malam itu. Meskipun efek malam ini tidak bisa dibandingkan dengan dia memasuki kondisi unik, efeknya menang dalam hal umur panjang. Selama yang diinginkan Xiao Yan, dia akan mampu menyerap aura spiritual kapanpun dia mau. Berdasarkan kecepatan ini, mencapai alkemis tingkat 8 hanyalah masalah waktu. Setelah menata pakaiannya, Xiao Yan yang merasa segar, membuka pintu dan keluar kamar. Dia melihat Ye Zhong, dokter peri kecil, dan yang lainnya sudah menunggunya di halaman ketika dia keluar dari ruangan. Ye Zhong buru-buru mengangkat kepalanya saat pintu kamar terbuka. Baru setelah melihat kondisi Xiao Yan yang sangat baik barulah dia menghela nafas lega. Xiao Yan tersenyum pada kelompok itu. Dia secara alami menyadari kegelisahan Ye Zhong. Hari ini adalah hari yang disebut ujian 5 klan besar. Ujian hari ini akan menentukan nasib klan Ye di masa depan. Semuanya berada di pundak Xiao Yan sendirian. Bahkan bisa dikatakan bahwa nyawa dan kematian semua anggota klan Ye berada di tangan Xiao Yan. Tuan Xiao Yan, apakah Anda siap? Ye Zhong menangkupkan tangannya dan bertanya dengan hormat. Dia memahami dengan jelas bahwa hari ini adalah hari di mana nasib klan Ye akan diputuskan. Xiao Yan perlahan mengangguk sambil menatap wajah lama Ye Zhong. Dia menarik napas dalam-dalam dan memimpin, berjalan keluar dari istana Ye. Tawa santai ini membuat hati Ye Zhong yang tegang menjadi sedikit rileks. Ayo pergi. Hari ini, saya akan bertemu dengan apa yang disebut 5 klan besar ini dan melihat kemampuan apa yang mereka miliki. Bab 1142 mengumpulkan 5 klan besar. Lokasi ujian dari 5 klan besar berada di aula khusus di bagian dalam kota Pil Suci. Ini adalah tempat eksklusif di mana semua ujian klan dari generasi ke generasi berlangsung. Tempat ini dibangun oleh Menara Pil. Dari sini, orang dapat mengetahui seberapa besar Menara Pil menghargai ujian 5 klan besar ini. Tes semacam ini tidak dilakukan secara diam-diam. Sebaliknya, ini semi terbuka untuk orang luar. Beberapa orang dengan kualifikasi dan kekuatan yang memadai akan bergegas ke tempat ini sebelum ujian dimulai. Posisi 5 klan besar selalu diawasi oleh banyak orang karena semua orang tahu bahwa ini adalah jalan pintas untuk memasuki eselon atas Menara Pil. Selama seseorang memanjat pohon besar yang dikenal sebagai Menara Pil, kekuatan dan reputasinya akan melonjak dalam semalam. Saat ini, posisi klan Ye di antara 5 klan besar sangat berbahaya. Jika gagal lulus ujian kali ini, ia akan kehilangan posisinya di antara 5 klan besar. Begitu klan Ye kehilangan posisinya, faksi lain, yang telah mengincar tempat mereka, akan segera datang menyerbu. Oleh karena itu, banyak faksi, yang ingin memasuki eselon atas Menara Pil, menaruh perhatian besar pada ujian 5 klan besar ini. Kelompok Xiao Yan mengikuti Ye Zhong ke depan tempat pemeriksaan yang sangat megah, yang menempati lahan yang luas. Mereka menemukan bahwa tempat ini sudah dipenuhi dengan kumpulan kepala manusia yang berwarna hitam. Kadang-kadang, akan ada sekelompok orang yang tampaknya memiliki latar belakang yang kuat, melewati pertahanan ketat di pintu masuk aula. Mereka akan berhasil memasuki aula. Ayo pergi. Ye Zhong melihat ke ruang pemeriksaan yang besar ini. Tinjunya gemetar di balik lengan bajunya. Tempat ini telah mengukir kenangan mendalam di benaknya. Setiap ujian akan membuatnya merasa terhina. Ye Zhong memimpin dengan berjalan ke pintu masuk aula setelah mengucapkan kata-kata itu. Kelompok Xiao Yan mengikuti dari belakang. Kelompok Ye Zhong, yang tiba-tiba berjalan ke depan, secara alami dengan cepat menarik perhatian orang banyak di sekitarnya. Banyak tatapan langsung tertuju. Percakapan pribadi terjadi di luar aula ketika mereka melihat lencana klan di dada kelompok Ye Zhong. Cepat, lihat. Mereka adalah anggota klan Ye. Hehe, jika kali ini mereka gagal lagi, kemungkinan besar mereka akan jatuh dari salah satu dari 5 klan besar. Begitu mereka kehilangan perlindungan Menara Pil, kemungkinan besar klan Ye tidak lagi memiliki waktu yang mudah.
Itu benar. Saat itu, klan Ye sangat agung. Hanya klan Dan di antara 5 klan besar yang bisa menandinginya. Sayangnya, sekarang, keberuntungan berubah seiring waktu. Kepahitan muncul di mata Ye Zhong ketika dia mendengar percakapan orang-orang di sekitarnya. Kemunduran klan Ye tidak diragukan lagi merupakan pukulan terbesar baginya. Dia telah mengerahkan segalanya untuk kembalinya klan Ye. Sekarang, dia bahkan menaruh semua harapannya pada Xiao Yan. Jika klan Ye gagal lagi, semuanya akan tamat. Kelompok Ye Zhong berhasil tiba di pintu masuk aula di depan banyak tatapan. Banyak penjaga di pintu masuk melirik lencana klan Ye di dada kelompok Ye Zhong dengan sikap acuh tak acuh. Ada sedikit ejekan di mata mereka. Kegagalan klan Ye selama beberapa tahun ini adalah penghinaan yang sulit untuk dihilangkan. Meskipun mereka mengejek klan Ye di dalam hati mereka, para penjaga ini tidak berani mempersulit mereka secara terbuka. Mereka secara acak melambaikan tangan, menggerakkan tubuh keluar, dan membiarkan kelompok itu lewat. Pada saat yang sama, mereka berteriak ke arah dalam aula. Klan Ye telah tiba. Ye Zhong tanpa ekspresi, tampak seolah-olah dia tidak merasakan penghinaan dari para penjaga. Dia memimpin kelompok Xiao Yan. Mereka perlahan masuk sebelum menghilang dari pandangan mata yang tak terhitung jumlahnya di luar. Setelah memasuki aula besar, cahaya hangat menyebar. Xiao Yan merasa ada banyak tatapan berisi berbagai emosi yang ditembakkan dari aula ketika cahaya muncul di tubuh mereka. Xiao Yan dengan lembut mengangkat matanya dan mengarahkannya ke bagian dalam aula. Saat ini, ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di sekitar kursi aula. Hal yang mengejutkan adalah sebagian besar aura orang-orang ini cukup kuat. Jelas sekali, mereka berasal dari faksi atau klan yang cukup kuat. Ye Zhong tidak peduli dengan berbagai tatapan yang datang dari segala arah. Dia sadar bahwa sebagian besar dari orang-orang ini mengantisipasi klan Ye gagal dalam ujian, sehingga memberi mereka tempat yang sangat baik. Kursi tepat di depan adalah milik klan Dan, Chao, Bai, Qiu, 4 klan besar. Ye Zhong memimpin kelompok Xiao Yan ke kursi klan Ye sambil dengan lembut memberitahu mereka. Mata Xiao Yan melihat ke atas setelah mendengar ini. Dia memang melihat 4 kursi di depan aula besar. Namun, saat ini hanya ada anggota dari 3 klan yang duduk di sana. Dari lencana di pakaian mereka, mereka pasti klan Dan, Bai, dan Qiu. Mata Xiao Yan pertama kali tertuju pada klan Dan, yang tidak terlalu menonjolkan diri. Setelah itu, matanya tiba-tiba berhenti. Terkesiap keluar dari mulutnya karena dia melihat sosok cantik dan kecil yang dikenalnya di antara kelompok klan Dan. Sosok itu adalah wanita muda aneh yang ditemui Xiao Yan saat itu di menara cabang ketika dia mengikuti tes alkemis. Wanita itu juga menoleh setelah sepertinya merasakan sesuatu saat Xiao Yan menoleh. Tatapannya bertabrakan dengan Xiao Yan sejenak sebelum dia buru-buru berbalik. Dia tampak sangat pemalu. Gadis ini agak asing. Namun, dengan bisa berdiri di tempat itu, kemungkinan posisinya dalam klan Dan cukup tinggi. Mata Ye Zhong juga berhenti pada wanita muda itu. Dia mengerutkan kening sebelum mengalihkan pandangannya untuk melihat pria berpakaian biru di sampingnya. Ekspresinya berubah saat dia dengan lembut mengucapkan, "Dan Xuan." Tidak disangka dia telah datang, sepertinya dia akan mewakili klan Dan dalam ujian kali ini. Mata Xiao Yan melirik setelah mendengar kata-kata khawatir Ye Zhong. Ada seorang pemuda jangkung, berpakaian biru, berdiri di samping wanita muda itu. Penampilan pria ini tampan, dan alisnya menunjukkan kelembutan. Namun, kelembutan seperti ini jelas hanya untuk wanita muda di sampingnya. Meskipun demikian, hal itu menyebabkan pria berpakaian biru tampak lembut dan halus. Dan Xuan. Xiao Yan menggumamkan nama itu di mulutnya. Secara kebetulan, pria berpakaian biru itu juga menoleh. Dia bertukar pandang dengan Xiao Yan sebelum memberinya senyuman hangat. Orang ini sangat berbakat dalam penyempurnaan pil. Dia bisa dianggap sebagai salah satu yang teratas bahkan di dalam klan Dan, dan dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan Chao Dan dari klan Chao. Sepertinya satu-satunya yang bisa menekannya di dalam klan Chao adalah penyihir itu. Jika dia berpartisipasi kali ini, dia pasti akan menduduki peringkat 3 besar. Xiao Yan perlahan mengangguk sambil mendengarkan suara lembut Ye Zhong. Dia hendak berbicara ketika dia merasakan matanya sedingin es. Segera, dia menoleh,
hanya untuk menemukan bahwa tatapan ini ditembakkan dari kursi klan Bai. Wanita tua itu, yang telah diberi pelajaran oleh Xiao Yan hari itu, dengan kejam menatapnya dari kursi klan Bai. Ekspresinya membuatnya tampak seolah dia membencinya. Dia sepertinya merasakan keinginan untuk menerkam dan memakannya. Xiao Yan bertindak seolah dia tidak melihat tatapan kejamnya. Dia mengalihkan pandangannya dan fokus pada seorang pria berpakaian putih di depan klan Bai. Tubuh pria ini sangat dingin. Wajahnya dingin. Kilatan sedingin es bersinar ketika dia mengalihkan pandangannya, menyebabkan seseorang takut untuk melihatnya. Dia adalah anggota generasi muda paling menonjol di klan Bai, Bai Ying. Klan Bai memang mengirimnya. Ye Zhong menghela nafas sambil menatap pria berpakaian putih yang dingin dan tegas itu. Klan Bai ini benar-benar tidak berniat memberikan kesempatan kepada klan Ye untuk membalikkan keadaan. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia bertukar pandang dengan Bai Ying untuk beberapa saat. Sudut mulut mereka terangkat membentuk lengkungan tidak bersahabat yang dipenuhi rasa dingin. Sementara beberapa dari mereka berbicara, mereka tiba di kursi klan Ye. Setelah itu, beberapa dari mereka duduk. Dibandingkan dengan kelompok lain yang berkembang pesat, tim mereka terlihat agak kumuh. Bahwa Dan Xuan dan Bai Ying telah melangkah ke level alkemis kelas menengah tingkat 7. Mereka pasti akan menjadi lawan yang kuat. Klan Qiu masih baik-baik saja. Mereka hanyalah alkemis tingkat rendah tingkat 7 dan tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Namun, mata Ye Zhong menatap kursi klan Cao saat dia berbicara sampai saat ini. Saat ini, marga yang berkembang pesat di dapil tersebut belum juga hadir. Siapa yang akan dikirim oleh klan Cao kali ini? Cao Dan? Xiao Yan sepertinya menyadari kekhawatiran Ye Zhong saat dia bertanya dengan lembut. Ada 3 orang di klan Cao yang disebut sebagai pilar masa depan klan. Di antara mereka, yang terkuat adalah Cao Ying, sang penyihir, sedangkan Cao Dan adalah yang terlemah. Ada 1 orang di atas Cao Dan bernama Cao Xiu. Bakat pemurnian pil Cao Xiu ini tidak bisa dibandingkan dengan Cao Dan, tapi dia menang dalam hal menjadi jauh lebih tenang daripada Cao Dan. Setelah dewasa, dia keluar sendiri dan berlatih. Setelah kembali ke klan 7 tahun kemudian, dia melompat ke tingkat ke-7. Berdasarkan tebakanku, dia seharusnya sudah mencapai kelas menengah level 7. Cao Dan dikalahkan oleh tanganmu terakhir kali. Kali ini, klan Cao kemungkinan besar akan mengirim Cao Xiu. Ye Zhong menganalisis situasinya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Klan Cao ini dipenuhi dengan banyak talenta. Bukan tanpa alasan ia mampu memiliki reputasi seperti itu. Setidaknya, klan Ye jauh lebih buruk dibandingkan mereka. Klan Cao telah tiba. Teriakan keras dan jelas tiba-tiba terdengar dari luar aula sementara Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Setelah itu, suaranya terus bergema di sekitar aula selama beberapa waktu. Gelombang keributan terdengar di aula besar saat teriakan ini muncul. Cukup banyak faksi yang tadinya duduk diam, buru-buru berdiri. Wajah mereka penuh senyuman. Dengan posisi klan Cao saat ini, klan tersebut layak untuk dijarah. Xiao Yan juga menoleh. Tatapannya tertuju pada pintu masuk aula. Pintu yang tertutup rapat di tempat itu perlahan dibuka dan sesosok tubuh anggun masuk dari bayang-bayang dengan langkah lembut dan lambat. Sosok anggun ini keluar dari bayang-bayang dan muncul dalam cahaya. Suasana di dalam aula besar segera menjadi lesu karena kemunculan sosok ini. Wanita ini memiliki sosok yang tinggi dan cantik. Dia mengenakan gaun hitam yang memancarkan sedikit rasa dingin dan arogansi. Kulitnya seperti salju. Rambut panjangnya tersebar acak di bahunya. Wajahnya kurus, namun sangat cantik, tampak seperti patung porselen yang membuat orang ingin membelainya dengan penuh kekaguman. Wanita ini berdiri di pintu masuk aula. Dia mengangkat matanya sedikit. Matanya yang panjang mengandung sedikit rasa malas sambil memancarkan sedikit pesona, menyebabkan dia terlihat sangat memikat. Cukup banyak orang di aula yang menjadi linglung karena sosoknya yang mempesona. Di saat yang sama, bibir panjang wanita itu perlahan terangkat menjadi ikal tipis. Saat busur ini diangkat, wajahnya yang kurus dan menawan langsung dipenuhi godaan. Bab 1143 memulai tes. Mata malas wanita berpakaian hitam itu perlahan mengamati bagian dalam aula besar. Siapapun yang tertangkap matanya akan merasakan panas membara dan ketakutan muncul di hati mereka.
Wanita ini benar-benar dipenuhi godaan. Namun, di balik godaan tersebut, ada ketakutan yang lebih dalam dari tulang. Nama wanita ini adalah sesuatu yang hampir semua orang yang duduk di tempat ini pernah mendengarnya. Penyihir dari klan Cao, Cao Ying. Salah satu calon penerus kepala raksasa Menara Pil di masa depan. Gelar pertama itu mungkin tidak terlalu menarik, tapi itu cukup membuat banyak orang memandangnya sebagai dewi yang jauh di atas mereka. Kepala raksasa Menara Pil. Ini adalah posisi yang mempunyai otoritas besar di seluruh benua. Siapapun yang duduk di sini akan benar-benar merasakan seperti apa otoritas yang menakutkan. Menara Pil adalah tempat suci di hati semua alkemis di benua ini. Seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa kepala raksasa Menara Pil adalah pemimpin spiritual di hati banyak alkemis. Kemampuan Menara Pil untuk mengumpulkan orang adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Kemampuan pemanggilan semacam ini sepenuhnya dikendalikan oleh kehendak kepala raksasa Menara Pil. Cao Ying, jenius paling luar biasa yang pernah dihasilkan klan Cao, adalah murid pribadi salah satu dari 3 kepala raksasa Menara Pil. Dengan arah perkembangannya saat ini, sangat mungkin baginya untuk menjadi calon penerus salah satu kepala raksasa Menara Pil 1 abad kemudian. Terlebih lagi, jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa menghilangkan gelar potensi. Pada saat itu, dia akan menjadi salah satu dari sedikit kepala raksasa wanita sejak Menara Pil didirikan. Cahaya menyilaukan di atas kepala wanita penuh prestasi luar biasa ini sudah cukup membuat semua orang di aula mengaguminya. Wanita berpakaian hitam itu mengarahkan pandangannya ke seberang aula. Dia tidak mengalihkan pandangannya dari yang lain. Sebaliknya, matanya berhenti pada kursi klan Dan. Tentu saja, matanya tidak berhenti pada Dan Xuan yang hangat dan anggun. Sebaliknya, mereka melihat ke arah wanita muda pemalu di sampingnya. Wanita muda itu mengernyitkan alisnya setelah dia merasakan fokus Cao Ying. Mata mereka juling sebelum wanita muda itu dengan cepat mengalihkan pandangannya. Senyuman mempesona muncul di wajah Cao Ying saat dia melihatnya membuang muka. Cao Ying mengubah langkahnya dan berjalan menuju kursi klan Cao. Anggota klan Cao mengikuti dari belakang. Xiao Yan akhirnya melihat orang yang familiar di antara kelompok ini, Cao Dan. Saat ini, Cao Dan mengikuti di belakang Cao Ying. Matanya yang tertunduk sesekali beralih ke sosok memikat di depannya. Ada rasa suka yang tersembunyi di matanya. Tatapan Xiao Yan berhenti pada Cao Dan sejenak sebelum beralih ke pria berbadan tegap lainnya. Orang ini berwajah serius. Alisnya cukup tebal, memberinya perasaan tegas. Dia adalah satu-satunya laki-laki dari klan Cao yang tidak merasakan tekanan sedikit pun saat berdiri di belakang Cao Ying. Menurutku orang itu adalah Cao Xiu, kan? Xiao Yan perlahan menarik pandangannya. Ketiga orang ini mewakili kekuatan tertinggi dari generasi muda klan Cao. Tentu saja, jika itu adalah Cao Ying, kemungkinan besar bahkan beberapa rekan seniornya dari klan Cao akan dikalahkan olehnya. Penyihir ini benar-benar bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Cao Ying memimpin klan Cao dan berjalan ke tempat duduk mereka di depan banyak tatapan di aula besar. Langkah kakinya sedikit terhenti saat dia melewati klan Dan. Dia menoleh. Matanya yang indah tertuju pada wanita muda yang lemah itu sambil tersenyum manis. Sister Dan Chen, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Wanita muda yang dipanggil Dan Chen itu hanya menurunkan dagunya saat menyapa Cao Ying. Dia tidak banyak bicara. Tanpa diduga kamu juga datang kali ini. Mungkin karena pertemuan Pil, kan? Haha, klan Dan benar-benar berusaha keras. Mungkinkah kali ini dia berencana merebut tempat juara pertemuan Pil? Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dan Chen tampak seperti gadis kecil di bawah sikap Cao Ying yang dingin dan arogan. Dia tidak menunjukkan upaya sedikit pun untuk berdebat secara lisan dengan Cao Ying. Nona Cao Ying pasti bercanda. Juara pertemuan Pil musim ini pasti ada di tangan Anda. Orang lain tidak memiliki kualifikasi, dan Xuan, yang berada di depan Dan Chen, tersenyum dan menjawab atas namanya. Kamu benar-benar pandai berkata-kata. Namun, kamu bisa melupakan membuatku menurunkan kewaspadaan karena mereka. Cao Ying tidak berkomentar ketika dihadapkan pada kata-kata Dan Xuan. Matanya yang indah menatap Dan Chen saat dia dengan lembut berkata. Tapi aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat kamu dibandingkan saat itu setelah tidak melihatmu selama 2 tahun. Keadaan itu?
Saya ingin tahu apakah Anda benar-benar telah melangkah ke dalamnya. Dan Chen tidak lagi berpenampilan halus ketika seseorang menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan penyempurnaan pil. Dia sepertinya telah berubah menjadi orang lain. Matanya terfokus pada Cao Ying saat dia berkata, "Aku juga ingin tahu." Cao Ying sama sekali tidak terkejut dengan perubahan mendadak dan Chen. Sebaliknya, dia tertawa dan mengangguk dengan lembut. Dia melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan menuju kursi klan Cao. Langkah kakinya bahkan tidak berhenti saat dia melewati klan Ye di sepanjang jalan. Dia naik ke kursinya di depan dan perlahan duduk. Cao Ying benar-benar mengabaikan klan Ye, tapi Cao Dan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia mengungkapkan senyuman dingin kepada Xiao Yan dan berkata, "Tidak disangka kamu benar-benar ikut campur dalam masalah ini." Xiao Yan mengangkat matanya, tersenyum, dan mengabaikan Cao Dan. Rasa dingin melintas di wajah Cao Dan saat dia melihat Xiao Yan mengabaikannya sama sekali. Dia baru saja akan menjerit dingin ketika pria kekar itu mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Pria itu menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh dan berkata, "Ayo bergerak. Apa jadinya kalau kamu membuat keributan besar di sini?" Meski Cao Dan merasa sedikit tidak mau, dia tetap mengangguk mendengar kata-kata Cao Xiu. Setelah itu, dia mendengus dingin dan berjalan menuju kursi klan Cao. "Apakah kamu itu Xiao Yan? Saya telah mendengar Cao Dan menyebut Anda." Pria itu memandang Xiao Yan sebelum berbicara dengan lemah. Mata Xiao Yan menatap pria bertubuh lincah dan garang ini. Melihat penampilan luarnya, sangat sulit untuk mengatakan bahwa pihak lain adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Namun, orang ini memang seperti yang Ye Zhong gambarkan. Dia tampak lebih dewasa dan tenang dibandingkan Cao Dan. "Cao Xiu, salah satu dari 3 jenius besar dari klan Cao. Kamu cukup terkenal," Xiao Yan tersenyum sambil menjawab. "Jenius tidak biasa menggambarkan orang sepertiku," mata Cao Xiu menatap Xiao Yan. Setelah itu, dia melirik Ye Zhong dan yang lainnya di sisi Xiao Yan. Dia perlahan berkata, "Levelmu cukup tinggi, tapi sepertinya sangat sulit bagimu untuk menyelamatkan klan Ye. Mudah-mudahan, Anda tidak terjebak dalam rawa. Terima kasih atas peringatan jujur Anda." Xiao Yan tersenyum sambil berterima kasih pada Cao Xiu. Cao Xiu mengangguk. Dia tidak ingin mengatakan apapun lagi saat dia berbalik dan berjalan ke tempat duduk Cao. Orang ini memang tidak sesederhana Cao Dan yang impulsif dan berpikiran sederhana itu. Xiao Yan menatap punggung Cao Xiu, meregangkan pinggangnya yang malas, dan berkomentar dengan lembut. Bakat pemurnian pil Cao Xiu tidak lebih baik dari bakat Cao Dan. Namun, prestasinya lebih besar dari Cao Dan. Ye Zhong mengangguk dan menghela nafas. Orang ini memiliki ketekunan yang kuat. Klan Cao memang sangat beruntung memiliki Cao Ying dan dia. "Kakak, apa yang bisa kamu dan orang itu bicarakan? Anda harus membantu saya membalas dendam kali ini. Selama kamu bisa menghentikan bocah itu masuk 3 besar, klan Ye akan tamat." Cao Dan menatap Cao Xiu, yang duduk di sampingnya. Cao Dan berbicara dengan ketidakpuasan. Cao Xiu memandangnya. Dia dengan lemah menjawab. "Dia bukan orang yang sederhana. Aku tidak terkejut dia mampu mengalahkanmu. Dia mungkin benar-benar berhasil mencapai 3 besar kali ini. Dia juga seorang alkemis kelas menengah, dan dia telah mencapai ini pada usia segitu. Apalagi dia tidak memiliki arogansi anak muda. Yang jelas, kondisi mentalnya bagus, memang tidak mengherankan jika dia masuk 3 besar dalam tes ini." Cao Ying, yang duduk di posisi pemimpin, memainkan manik giok bundar menggunakan tangannya yang panjang seputih salju. Dia tidak berbalik ketika mendengar percakapan keduanya. Yang dia lakukan hanyalah mengucapkan beberapa kata acak. Cao Dan merasa lebih tidak senang mendengarnya. Sepertinya dia tidak senang karena mereka berdua menilai Xiao Yan dengan sangat tinggi. Namun, dia tidak berani berkomentar apapun kepada Cao Ying. Oleh karena itu, dia hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya dengan putus asa. Tanah di dalam aula besar tiba-tiba mulai bergetar setelah anggota klan Cao mengambil tempat duduk mereka. Posisi 5 klan besar bergeser ke belakang seperti tanah bergerak. Dalam sekejap mata, sebuah tanah terbuka yang sangat luas muncul di tengah aula. Seorang lelaki tua berambut putih, penuh energi, perlahan melangkah keluar saat arena muncul.
Matanya perlahan menyapu aula sambil tersenyum dan berkata, "Sejak 5 klan besar telah tiba, aku yang dulu tidak akan banyak bicara. Ujian musim ini akan dipimpin oleh saya. Tidak ada yang keberatan, kan?" "Hehe, Tetua Sheng, dengan statusmu di Menara Pil, siapa yang berani meragukanmu?" Hanya Cao Ying yang menjawab dengan senyuman manis sementara lelaki tua berambut putih itu tertawa karena status orang ini agak terlalu tinggi dibandingkan jumlah orang yang duduk di sini. Tetua ini bernama Sheng Yao. Dia adalah salah satu dari 8 tetua agung Menara Pil dan memiliki suara yang besar di dalam Menara Pil. Dia bisa digambarkan sebagai eselon atas sebenarnya dari Menara Pil. Ye Song dengan lembut memperkenalkan di samping telinga Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia merasakan sedikit tekanan saat pria tua berambut putih ini muncul. Tekanan semacam ini datang dari dalam jiwanya. Oleh karena itu, ia memahami bahwa lelaki tua berambut putih ini bukanlah orang biasa. "Kamu gadis, kamu tidak perlu menjilat sepatuku." Tulang-tulang tuaku ini tidak tahan, pria tua berambut putih itu menyeringai. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke sekeliling arena dan berkata, "Sudah waktunya. Kandidat untuk ujian 5 klan besar, silakan masuk." Percakapan pribadi di aula besar menjadi sunyi setelah kata-kata ini diucapkan oleh tetua berambut putih. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Tinjunya perlahan mengencang di balik lengan bajunya. Dia menoleh, hanya untuk melihat antisipasi cemas di mata Ye Song dan Xin Lan. "Saudara Xiao Yan, lakukan yang terbaik." Xiao Yan tersenyum sambil melihat wajah cemas dan cantik Xin Lan. Kebanggaan muncul dari hatinya. Setelah itu, dia dengan lembut berdiri di depan seluruh aula. "Ini akhirnya akan dimulai." Xiao Yan yang tak kenal lelah. Apakah perahu besar klan Yi yang runtuh dapat diselamatkan dengan kekuatan Xiao Yan akan ditentukan hari ini. Bab 1144 Tes Jiwa. Ketika Xiao Yan berdiri dari tempat duduknya, 4 sosok lainnya perlahan berdiri dari tempat duduk 4 klan besar lainnya. Dalam sekejap, mata orang-orang di aula tertuju pada mereka berlima. Kandidat yang dikirim oleh klan Dan Chao tidak melebihi ekspektasi Ye Song. Mereka adalah Cao Xiu dan Dan Xuan. Klan Bai diwakili oleh orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan tersebut, yaitu pria bernama Bai Ying. Kandidat klan Kui adalah seorang pria kecil. Meskipun Xiao Yan tidak tahu siapa dia, kemungkinan besar orang ini tidak biasa karena dia cukup mampu untuk dikirim oleh klan Qiu. Tetua Cheng di arena perlahan menyapu kelima orang itu. Setelah itu, matanya berhenti pada Xiao Yan. Tetua ini pernah bersahabat dengan klan Ye di masa lalu. Namun, karena kemunduran klan Ye selama bertahun-tahun, klan Ye jarang datang ke kota Pil Suci. Oleh karena itu, hubungan mereka menjadi lebih pucat. Meski begitu, Tetua Cheng merasa kasihan atas kesulitan klan Ye. Dia pernah membantu menyampaikan kata-kata yang baik. Hal ini memungkinkan klan Ye mendapatkan kesempatan terakhir untuk bertahan hidup hari ini. Kandidat yang mewakili berbagai klan, silakan masuk ke arena. Xiao Yan dan yang lainnya perlahan berjalan masuk di depan mata seluruh aula setelah mendengar kata-kata samar Tetua Cheng. Setelah itu, mereka berdiri di arena agak jauh sambil berhati-hati. Dan Xuan dari klan Dan menyapa Tetua Cheng. Dan Xuan berdiri tegak sambil menangkupkan tangannya ke arah Tetua Cheng dan dengan hormat menyambutnya. Cao Xiu dari klan Cao. Bai Ying dari klan Bai. Qiu Qi dari klan Qiu. Cao Xiu dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka dan menyapa sesepuh itu setelah Dan Xuan melakukannya. Tetua Cheng ini adalah salah satu dari 8 tetua Menara Pil yang hebat. Posisi mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan beberapa sesepuh biasa. Bahkan 5 klan besar memperlakukannya dengan hormat. Xiao Yan, perwakilan klan Ye, menyapa Tetua Cheng, meskipun formalitas seperti itu tidak ada gunanya, itu adalah sesuatu yang masih perlu dilakukan. Xiao Yan bukanlah seseorang yang masih muda dan tidak berpengalaman. Dia tentu saja tidak akan bertindak arogan dan mengabaikan kesopanan ini. Kata-kata yang baru saja didengar Xiao Yan segera menyebabkan banyak mata terkejut tertuju padanya. Namun, semua yang duduk adalah orang-orang yang berpengetahuan, mereka samar-samar menyadari hubungan antara Xiao Yan dan klan Ye. Oleh karena itu, mereka tampaknya tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, tes semacam ini tidak secara eksplisit membatasi kelima klan untuk mendapatkan bantuan dari pihak luar. Haha, Xiao Yan ya,
Nama ini cukup sering terdengar akhir-akhir ini. Tetua Chen mengelus jenggotnya dan tertawa. Dia secara alami menyebutkan masalah lembah sungai es beberapa waktu sebelumnya, yang menyebabkan keributan besar. Pertarungan yang menggetarkan jiwa yang terjadi di kota Ye telah menjadi salah satu topik yang sering dibicarakan di seluruh wilayah Pil. Itu hanya perkelahian kecil. Bagaimana itu bisa menarik perhatian Tetua Cheng? Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Bagaimana ini bisa menjadi pertarungan kecil? Anda bahkan berani menyerang seseorang dari klan Bai saya secara acak. Jelas sekali, Anda meremehkan klan Bai saya. Meskipun lembah sungai es tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda harus sadar bahwa ini adalah kota Pil suci, bukan kota kecil Ye. Bai Ying dari klan Bai di samping tertawa terbahak-bahak setelah Xiao Yan berbicara. Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen saat menghadapi ejekan dingin Bai Ying. Dia tidak menyangkalnya. Sebaliknya, dia menyilangkan 10 jarinya di depannya dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar provokasi Bing Ying. Bai Ying tersenyum dingin saat melihat bagaimana tindakan Xiao Yan. Dia juga pernah mendengar bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis kelas menengah tingkat 7. Namun, ini tidak cukup baginya untuk takut pada Xiao Yan. Kelas menengah level 7 memiliki perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Dia sudah naik ke level ini setahun yang lalu sementara Xiao Yan baru saja memperoleh lencana kelas menengah level 7 beberapa hari yang lalu. Tetua Cheng tidak menghalangi suasana tidak harmonis di antara keduanya. Hal seperti ini wajar dan tidak bisa dianggap istimewa. Dia akan membiarkan mereka secara acak mencari kesalahan satu sama lain selama mereka tidak menghalangi kemajuan tes. Karena tidak ada masalah, mari kita mulai tes hari ini. Tetua Cheng perlahan mundur. Sebuah benda yang ditutupi kain hitam ada di belakangnya. Dia mengulurkan tangannya dan melepas kain hitam itu, memperlihatkan sebuah papan batu yang tingginya sekitar 10 kaki. Sebenarnya kurang tepat jika disebut sebagai loh batu karena loh batu ini transparan sehingga memberikan tampilan seperti kristal. Ujian kami dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ini adalah pengujian jiwa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa roh adalah fondasi terpenting seorang alkemis. Hanya dengan jiwa yang kuat seseorang akan memiliki persepsi spiritual dan kontrol spiritual yang cukup. Tetua Cheng menunjuk ke tengah papan batu. Ada piring halus melingkar di sana. Dia berkata, kalian masing-masing akan memasukkan kekuatan spiritualmu ke dalam piring ini. Itu akan menguji nilai semangat Anda. Nilai ini disebut nilai jiwa oleh Menara Pil. Selama nilai jiwa seseorang mencapai di atas 400, ia akan lulus ujian. Rekor tertinggi selama ujian nilai jiwa dari ujian 5 klan besar dipegang oleh Cao Ying. Saat itu, nilai jiwanya telah mencapai 976. Tidak ada yang merusaknya sampai sekarang. Mata Tetua Cheng beralih ke kursi pemimpin klan Cao ketika dia berbicara sampai saat ini. Cao Ying yang berpakaian hitam menopang pipinya dengan satu tangan pada saat itu. Tangannya yang lain sedang bermain dengan manik giok bundar. Sikapnya yang santai dan tidak peduli tidak berubah hanya karena dia menjadi fokus pandangan sekitarnya. Haha, karena kalian semua sudah tahu peraturannya, ayo kita mulai. Siapa yang duluan? Tetua Cheng menarik pandangannya dan tersenyum ketika dia bertanya pada kelompok Xiao Yan. Mereka berlima terdiam setelah suara Tetua Cheng terdengar. Sesaat kemudian, pria bernama Qiu Ji dari klan Qiu akhirnya memimpin untuk melangkah maju. Setelah itu, tangannya dengan lembut menyentuh papan batu itu. Kedua matanya terpejam saat kekuatan spiritual bergerak di sepanjang tangannya dan melonjak ke dalamnya. Bip bip bip. Seseorang dapat melihat pelat cermin halus di tengah papan batu tiba-tiba mengeluarkan suara bip setelah kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalam papan batu. Setelah itu, angka merah darah di atasnya tiba-tiba melonjak. Itu berlanjut sekitar 10 detik sebelum berhenti di nomor 707 di depan banyak mata. Qiu Ji akhirnya melepaskan tangannya setelah nomornya stabil. Dia melihat nomor di piring dan menghela napas lega. Angka ini dinilai tinggi. Beberapa alkemis tingkat 7 biasa bahkan tidak akan mampu mencapai jumlah ini. Xiao Yan di sampingnya berpikir keras setelah melihat nomor itu. Dia bisa merasakan bahwa Qiu Ji ini memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Namun, skor akhir ini hanya 707. Dari sini, samar-samar dia bisa merasakan betapa menakutkannya Cao Ying.
Bagaimanapun, dia telah jauh melampaui angka 2 hingga 3 tahun lalu. Dia bertanya-tanya level apa yang telah dia capai saat ini. Dengan hasil ini, Kyuji perlahan mundur. Apalagi, jumlah tersebut jauh melebihi angka kelulusan. Dia tidak perlu lagi khawatir tentang apapun. Baiying mengikuti setelah Kyuji mundur. Dia dengan dingin tersenyum sambil melirik Xiao Yan. Baru setelah itu dia meletakkan tangannya di atas piring batu. Dia menarik napas sebelum kekuatan spiritualnya keluar darinya. Bip bip bip. Saat kekuatan batin Baiying terus mengalir, angka berwarna merah darah di piring dengan cepat mulai melonjak. Dalam beberapa detik, sudah mencapai 700. Setelah itu terus berbunyi bip. Itu berhenti pada nilai 785. Beberapa percakapan pribadi terjadi di dalam aula besar ketika semua orang melihat angka-angka di papan batu. Wajah anggota klan Bai dipenuhi rasa bangga. Wanita berpakaian putih, yang ditemui Xiao Yan ketika dia sedang menguji lencana level di menara cabang, saat ini sedang menatap Baiying dengan kilatan di matanya. Tetua Cheng perlahan mengangguk ketika dia melihat nomor di lempeng nirwana. Hasil ini sudah bisa dianggap sebagai yang terbaik. Reputasi sebagai yang terkuat di antara generasi muda klan Bai sebenarnya bukan sekadar sesumbar. Setelah Tetua Cheng menekankan tangannya ke udara kosong, percakapan di dalam aula akhirnya mulai berhenti. Matanya beralih ke Xiao Yan, dan Xuan, dan Cao Xiu sambil tersenyum dan berkata, "Giliranmu." Mereka bertiga saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Cao Xiu itu tersenyum tipis dan berkata, "Karena kalian berdua memilih menjadi yang terakhir, aku akan menjadi orang pertama yang melangkah maju dan menunjukkan ketidakmampuanku." Catatan, perlu dicatat bahwa dalam budaya Tiongkok mengatakan seseorang tidak kompeten dianggap rendah hati, tetapi tidak boleh dianggap remeh. Setelah mengatakan ini, Cao Xiu berjalan maju dan perlahan mendekati papan batu itu. Dia menyentuh papan itu sebelum matanya terbuka lebar dan energi yang sangat kuat keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Bip bip bip. Mengikuti gelombang energi dari tubuh Cao Xiu, seseorang dapat melihat angka merah darah di piring dengan cepat mulai meningkat. Dalam sekejap mata, sudah menembus angka 800 dan akhirnya berhenti perlahan di angka 846. Beberapa kejutan muncul di aula besar ketika semua orang melihat nilai jiwa di papan batu. Nilai ini sudah bisa dikatakan sangat baik di kalangan kelas menengah kelas 7. "Kalian berdua, giliranmu." Cao Xiu perlahan mundur dan berbicara setelah mengalihkan pandangannya ke Dan Xuan dan Xiao Yan. Dan Xuan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Dia memberi Xiao Yan senyuman hangat tipis sebelum perlahan melangkah maju. Dan Xuan tidak diragukan lagi menyebabkan banyak mata di aula besar tertuju padanya saat dia melangkah maju. Cao Ying, yang selama ini bersikap acuh tak acuh, mengalihkan pandangan cantiknya. Dan Xuan adalah bakat terkenal dari klan Dan. Banyak orang mengetahui bahwa Dan Xuan akan menjadi penerus klan Dan di masa depan. Kemampuan dan karakternya menyebabkan dia memiliki kualifikasi tersebut. Dan Xuan berhenti di depan papan batu di depan banyak tatapan. Tangannya dengan lembut diletakkan di atas lempengan batu, tetapi wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kegelisahan. Tangan Dan Xuan menyentuh papan batu itu. Dia perlahan menutup matanya dan kekuatan spiritual yang agung perlahan keluar dari tubuhnya. Bahkan lingkungan sekitar menjadi sedikit terdistorsi. Hal ini menyebabkan kejutan muncul di mata Tetua Cheng di sampingnya. Kekuatan batinnya yang besar dan kuat melonjak ke dalam loh batu. Setelah itu, suara bip cepat sekali lagi bergema di arena. Angka berwarna merah darah di piring mulai melonjak dengan cepat dengan kecepatan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Jumlahnya melonjak melewati angka 700 dalam sekejap mata. Detik berikutnya, ia menembus 800. Hanya pada saat inilah kecepatannya mulai melambat. Namun jumlahnya terus meningkat secara perlahan. Akhirnya berhasil menembus puncak kategori 800 di tengah suara orang yang menghirup udara sejuk. Akhirnya berhenti di 903. Seluruh tempat menjadi sunyi ketika semua orang melihat angka merah darah di piring. Banyak tatapan penuh pujian tertuju pada Dan Xuan. Dia memang layak menjadi penerus klan Dan berikutnya, dan dia memang bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Tetua Cheng tersenyum dan mengangguk saat ini.
Karena Dan Xuan mampu mencapai angka seperti itu, kemungkinan besar dia akan segera naik ke alkemis tingkat tinggi level 7. Apalagi usianya yang masih muda sangat terpuji. Di masa depan, dia bahkan mungkin memiliki kualifikasi untuk melangkah ke ranah master. Kejutan melintas di mata cantik Cao Ying dari kursi klan Cao. Sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan samar. Xuan Dan ini memang cukup kuat. Meskipun dia masih sedikit kekurangan, dia dianggap cukup luar biasa jika dibandingkan dengan orang lain seusianya. Terengah-engah karena terkejut berlanjut selama beberapa saat sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah itu, mata semua orang tertuju pada angka terakhir. Ini adalah kesempatan terakhir bagi klan Ye. Jika angka terakhir Xiao Yan gagal melampaui Bai Ying dan masuk 3 besar, kemungkinan besar klan Ye akan tamat. Kelompok Ye Zong juga dengan cemas memperhatikan Xiao Yan saat ini. Jika Xiao Yan gagal masuk 3 besar di bagian pertama, sebenarnya tidak perlu melanjutkan tes berikutnya. Cao Ying sedikit mengangkat matanya. Matanya yang indah dan mempesona menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia benar-benar ingin tahu apakah orang ini, yang memiliki reputasi, memiliki kemampuan untuk menyelamatkan klan Ye atau apakah dia hanya bersikap tenang. Xiao Yan perlahan menarik napas di bawah fokus semua mata yang hadir. Ekspresinya kaku saat dia perlahan melangkah maju. Setelah itu, tangannya dengan lembut menekan papan batu itu. Bab 1145 memukau 4 lainnya. Semua tatapan yang hadir tertuju pada Xiao Yan, yang perlahan berjalan ke papan batu. Pengujian yang dilakukan beberapa orang sebelumnya mungkin menarik perhatian, namun yang diantisipasi semua orang tetaplah Xiao Yan. Ini karena dia mewakili klan Ye dengan mengikuti tes ini. Ujian pertama ini akan menentukan nasib klan Ye mulai sekarang. Apakah mereka bisa tetap menjadi anggota dari 5 klan besar akan ditentukan oleh ujian ini. Mata Cao Dan menatap tajam ke punggung Xiao Yan. Sudut mulutnya berisi ejekan. Jika klan Ye ingin lulus ujian ini, mereka harus masuk 3 besar di setiap segmen. Saat ini, 3 tempat pertama tes jiwa ditempati oleh Dan Xuan, Cao Xiu, dan Bai Ying. Tak satu pun dari ketiga pesaing itu adalah orang biasa. Cao Dan tidak percaya kalau Xiao Yan sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Kaki Xiao Yan berhenti di depan papan batu di bawah fokus semua mata yang hadir. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh lempengan batu itu. Papan batu itu sedingin es. Seolah-olah dia sedang menyentuh sepotong es. Ada sedikit rasa sakit yang menusuk saat tangannya menyentuh permukaannya. Perasaan seperti ini sepertinya merasuk jauh ke dalam jiwanya, menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Xiao Yan, klan Ye harus masuk 3 besar jika ingin lulus ujian ini. Saat ini, peringkat ketiga adalah Bai Ying. Nilai jiwanya telah mencapai 785. Hanya jika kamu melampauinya, klan Ye akan memiliki kesempatan. Tetua Cheng memandang Xiao Yan dari samping jimat batu. Ekspresinya sedikit serius saat dia dengan lembut memberitahu Xiao Yan. Jika klan Ye gagal kali ini, kemungkinan besar kata-kata baik yang tertulis di nama mereka tidak akan mampu mencegah klan Ye tersingkir dari 5 klan besar. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik daripada siapapun bahwa dia saat ini mengendalikan nasib semua anggota klan Ye di tangannya. Kedua mata Xiao Yan tertutup. Seluruh sosoknya seakan langsung terdiam. Bahkan nafasnya melemah. Keheningan menyelimuti bagian dalam aula. Tidak sedikit pun suara aneh yang muncul. Seluruh aula tampaknya ditutupi oleh semacam atmosfer bertekanan samar. Keheningan seperti ini berlanjut sekitar setengah menit atau lebih. Tepat ketika semua orang di dalam aula saling memandang, tekanan spiritual yang sangat besar dan kuat perlahan-lahan menyapu tubuh pemuda di depan lempengan batu, seperti naga besar yang baru saja terbangun. Bang! Suara yang dalam dan teredam terdengar di sekitar Xiao Yan. Pada saat yang sama, badai spiritual yang tak terlihat terbentuk di sekujur tubuhnya. Ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi saat badai ini terbentuk. Ketika badai ini muncul, Tetua Cheng, yang paling dekat dengan Xiao Yan tiba-tiba mengubah ekspresinya. Tubuhnya buru-buru mundur, dan matanya menatap tajam ke sosok buram di dalam ruang yang terdistorsi. Ini bukan pertama kalinya dia melihat fenomena yang tidak biasa terjadi selama ujian nilai jiwa seseorang. Saat Cao Ying mengikuti tes saat itu, dia juga menyebabkan fenomena yang tidak biasa. Namun, jika dibandingkan dengan Xiao Yan, tampaknya badai rohaninya saat itu
sedikit lebih kecil. Dan Xuan, Cao Xiu, Bai Ying, dan Qiu Ji di depan lempengan batu juga mengalami perubahan ekspresi saat melihat perubahan tak terduga ini. Mereka buru-buru mundur 10 langkah. Di saat yang sama, mata mereka terkejut saat menatap sosok itu, terutama Bai Ying. Ekspresinya sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka Xiao Yan akan mencapai tingkat yang begitu mengejutkan. Manik giok yang berputar di tangan Cao Ying, saat dia duduk di kursi klan Cao, tiba-tiba berhenti. Matanya yang penuh godaan terfokus pada sosok buram di depan papan batu. Wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia sebenarnya salah menilai kali ini. Terlebih lagi, dia tidak menyangka pemuda bernama Xiao Yan ini menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya begitu dalam. Badai spiritual yang tak terlihat menimbulkan keributan di seluruh aula. Beberapa saat kemudian badai akhirnya melemah. Sekitar selusin detik kemudian, akhirnya menghilang sepenuhnya. Xiao Yan perlahan menarik tangan yang bersentuhan dengan papan batu setelah badai spiritual menghilang. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke piring di tengah papan batu bersamaan dengan orang lain. 1395. Angka merah darah tetap ada di piring dengan cara yang mengejutkan. Jumlah tersebut menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Banyak mata yang tampak mengeras karena tetap tertuju pada nomor tersebut tanpa dapat beralih. Keheningan berlanjut di aula besar sejenak sebelum dipecahkan oleh banyak suara udara dingin yang dihirup. Banyak mata yang terkejut, yang sulit disembunyikan, ketika mereka melihat ke belakang sosok yang agak kurus di depan papan batu. 1395. Jumlah ini lebih dari 300 poin lebih besar dari rekor yang dibuat oleh Cao Ying saat itu. Ketika Cao Ying memecahkan rekor untuk pertama kalinya saat itu, dia dianugerahi gelar penyihir. Tapi Xiao Yan saat ini telah memecahkan rekor yang dia tinggalkan. Apalagi, rekor tersebut bahkan sudah terlempar jauh di belakangnya. Hasil ini sangat mengejutkan. Mata Cao Ying juga terkejut saat melihat angka berwarna merah darah. Matanya langsung tertuju pada Xiao Yan dengan penuh minat. Dia tertawa pelan. Menarik, wilayah dataran tengah ini memang memiliki banyak bakat terpendam. Saya belum pernah menemukan orang seperti ini sebelumnya. Sepertinya pertemuan pil kali ini akan sangat menarik. Cao Dan, yang berada di belakangnya, juga menatap papan batu itu dengan heran. Dia baru pulih beberapa saat kemudian. Kecemburuan tak terhindarkan melintas di matanya ketika dia mendengar kekaguman dan rasa hormat yang tinggi muncul dari nada bicara Cao Ying. Dia memahami dengan jelas karakter Cao Ying. Seseorang dapat menghitung jumlah orang dari generasi yang sama yang pernah dilihat secara serius oleh wanita yang sangat dingin ini. Selain itu, dia dengan jelas memahami bahwa dia belum mencapai kualifikasi itu. Namun, Xiao Yan, yang dia cemooh beberapa kali, telah mencapai tahap ini sebelum dia. Ini merupakan pukulan yang membuatnya merasa sangat buruk. Ye Zhong dan Xin Lan di kursi klan Ye, yang hatinya tegang, akhirnya menghela nafas lega pada saat ini. Mereka berdua tampak terbebas dari beban berat. Hasil yang diperoleh Xiao Yan terlalu mempesona. Bahkan sudah mencapai tahap seperti mimpi. Mereka tidak pernah meragukan kemampuan Xiao Yan. Namun, di saat yang sama, mereka tidak menyangka dia akan memecahkan rekor yang dibuat oleh penyihir dari klan Cao di ujian pertama. Klan Ye telah diselamatkan. Tangan Ye Zhong yang bersemangat sedikit gemetar. Berbagai kekhawatirannya selama periode waktu ini telah hilang sama sekali pada saat ini. Dia percaya bahwa dengan kemampuan luar biasa Xiao Yan, seharusnya tidak terlalu sulit bagi Xiao Yan untuk mendapatkan setidaknya tempat ketiga di dua bagian tersisa. Tetua Cheng di samping papan batu terkejut ketika dia melihat angka berwarna merah darah. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangguk. Setelah itu, matanya yang menatap Xiao Yan menjadi sangat panas. 1395, orang lain mungkin tidak yakin tentang apa yang diwakili oleh angka ini tetapi dia memahaminya dengan jelas. Ini menunjukkan bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan telah mencapai tingkat tinggi kelas 7. Terlebih lagi, yang paling berharga dari semuanya adalah usia Xiao Yan. Dengan mampu mencapai level 7 yang tinggi pada usia seperti itu, kemungkinan besar hanya Cao Ying di antara generasi muda yang bisa menandinginya. Dengan kata lain, Menara Pil telah menemukan jenius iblis lain setelah Cao Ying. Tentu saja, Tetua Cheng secara alami tidak akan berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar dapat berdiri bahu-membahu dengan Cao Ying.
Bagaimanapun juga, rekor itu adalah sesuatu yang diciptakan Cao Ying 2 hingga 3 tahun lalu. Hari ini, sepertinya dia telah mencapai tingkat yang lebih mengerikan. Usia Xiao Yan mirip dengannya. Jika dibandingkan, peluang Cao Ying sedikit lebih baik. Kasus ini memang berdasarkan akal sehat. Namun, bagaimana dia tahu bahwa angka saat ini bukanlah kekuatan penuh Xiao Yan? Seseorang harus selalu menahan diri dalam segala hal yang dilakukannya, memberikan ruang pada diri sendiri untuk membentuk taktik. Xiao Yan sudah terbiasa melakukan ini. Terlebih lagi, menciptakan hasil ini juga merupakan sesuatu yang di luar dugaan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak mengantisipasinya, dia bisa mengerti mengapa nilai jiwanya setinggi ini. Hal ini terkait dengan aura spiritual dalam jiwanya. Meski aura spiritual tidak memiliki kekuatan douki yang sangat besar, namun sepertinya mampu menyebabkan nilai jiwa seseorang meningkat. Jika salah satu alkemis memiliki aura spiritual dan yang lainnya tidak, hasil tesnya pasti akan sangat berbeda meskipun levelnya sama. Xiao yang diam-diam telah menekan badai spiritual ketika badai itu muncul sebelumnya dan mencegah kekuatan spiritualnya meletus sepenuhnya. Pada akhirnya, dia percaya bahwa menahan sesuatu akan memberinya jaminan keamanan terbesar. Haha, lumayan, lumayan. Tetua Chen mengelus jenggotnya dan tertawa. Dari kelihatannya, terlihat sangat hidup. Jika dia melaporkan masalah ini ke atas, kemungkinan besar akan menimbulkan keributan. Ujian jiwa akan berakhir di sini. Orang yang berada di peringkat pertama tentu saja adalah Xiao Yan, yang mewakili klan Ye. Selain itu, saya juga mengucapkan selamat kepadanya karena telah memecahkan rekor tersebut. Kemungkinan besar rekornya ini tidak akan terpecahkan dalam ujian apapun untuk jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Semua orang di aula diam-diam tertawa getir setelah mendengar suara Tetua Cheng. Klan Ye ini memang seperti cacing 100 kaki yang menolak menyerah. Bahkan dalam situasi hidup dan mati, mereka dapat menemukan penolong yang menakutkan. Dari penampilan Xiao Yan, sepertinya tidak menjadi masalah bagi Xiao Yan untuk masuk 3 besar di 2 tes berikutnya. Selama mereka lulus ujian ini, klan Ye sekali lagi akan memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, akan menjadi 2 bagian terakhir dari tes. Setelah 2 bagian ini selesai, hasil akhir dari 5 ujian klan terbaik musim ini akan muncul. Tetua Cheng tersenyum pada Xiao Yan. Senyumannya dipenuhi dengan ketulusan dan keramahan tambahan. Dia tidak diragukan lagi jauh lebih hangat jika dibandingkan dengan dirinya yang sebelumnya acuh tak acuh. Xiao Yan pun tersenyum menanggapi keramahan Tetua Cheng. Dia mundur 2 langkah, hanya untuk merasakan tatapan yang menyebabkan jiwanya merasa sedikit takut. Dia menoleh, dan matanya bertabrakan dengan wanita berpakaian hitam di kursi pemimpin klan Cao. Sudut mulut Cao Ying terangkat membentuk lengkungan kecil berisi godaan saat dia melihat Xiao Yan mengarahkan matanya. Aura menyihir menyebar kemana-mana, menyebabkan dia tampak seperti roh iblis cantik yang turun ke alam fana. Kehati-hatian diam-diam muncul di hati Xiao Yan saat menghadapi godaan roh iblis yang tak kenal takut ini. Wanita ini bukanlah seseorang yang bisa dia sentuh secara acak. Bab 1146 Kontrol Spiritual. Ujian selanjutnya disebut kontrol spiritual. Tetua Cheng tersenyum ketika dia memeriksa para kandidat. Setelah itu, dia mengeluarkan manik logam hitam pekat dari cincin penyimpanannya. Permukaan manik logam sangat halus. Apalagi tidak mengandung kilau sedikit pun. Warnanya yang hitam pekat membuatnya agak berat. Ini adalah manik-manik yang dibentuk dari logam spiritual. Ini disebut manik pengujian jiwa. Jika benda ini dipegang dengan tangan, akan terlihat sangat ringan. Namun, itu tampaknya sangat berat bagi jiwa seseorang. Saat tes kontrol spiritual ini dimulai, banyak dari manik-manik pengujian jiwa ini akan tersebar dari langit-langit. Anda diharuskan untuk tidak menggunakan douki. Sebaliknya, Anda akan menggunakan kekuatan spiritual Anda sendiri untuk mendukung mereka. Orang yang paling banyak mengambil manik pengujian jiwa akan berada di segmen teratas dalam tes ini. Pemeringkatan akan ditentukan berdasarkan jumlah manik yang diterima. Tetua Cheng melirik ke arah Cao Ying ketika dia berbicara sampai saat ini. Setelah itu, matanya beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, rekor ujian kontrol spiritual ini juga dibuat oleh Cao Ying. Saat itu, dia telah mengambil 89 manik.
Rekor tersebut masih harus dipecahkan hingga saat ini. Banyak mata dari sekeliling aula segera tertuju pada Xiao Yan ketika mereka mendengar kata-kata tetua Cheng. Mereka sangat ingin tahu apakah anak muda bernama Xiao Yan ini mampu memecahkan semua rekor yang ditinggalkan oleh Cao Ying saat itu. Orang-orang ini terlalu melebih-lebihkan orang ini. Tadi, pasti karena keberuntungannya yang memungkinkan dia mendapatkan hasil seperti itu, sudut mulut Cao dan bergerak-gerak saat dia mendengus dingin. Cao Ying meliriknya dan dengan santai berkata, Xiao Yan ini memang seseorang yang memiliki kemampuan, dan dia tidak mengandalkan keberuntungan. Saya benar-benar ingin melihat hasil seperti apa yang akan dia peroleh selama tes kontrol spiritual ini. Besarnya nilai jiwa menunjukkan kuat tidaknya kekuatan batin seorang alkemis. Namun, seorang alkemis sejati tidak hanya melihat kekuatan jiwa mereka. Jika seseorang ingin memurnikan pil obat bermutu tinggi, ia memerlukan kendali yang sangat gesit dan tingkat tinggi terhadap kekuatan batin mereka. Kalau tidak, ini sama saja dengan menggunakan palu besar untuk menghancurkan telur. Tenaganya besar, tapi telurnya juga akan hancur berkeping-keping. Hanya orang-orang dengan kekuatan batin yang kuat dan sangat familiar dengan kontrol spiritualnya yang benar-benar bisa disebut seorang alkemis. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu siap? Tetua Cheng tersenyum pada kelompok Xiao Yan dan bertanya. Kelompok itu perlahan mengangguk setelah mendengar pertanyaannya. Kekuatan spiritual mereka perlahan menggelembung dari antara alis mereka, siap meledak kapan saja. Pertama-tama saya akan mengingatkan semua orang. Jangan memiliki harapan sia-sia untuk menerima semuanya sekaligus. Menghancurkan kekuatan batin Anda adalah tindakan yang sangat bodoh dalam ujian semacam ini. Tetua Cheng dengan serius mengingatkan. Setelah itu, dia berbalik dan segera pergi. Pada saat yang sama, lubang hitam pekat terlihat di langit-langit. Sesaat kemudian, manik-manik logam hitam pekat mengalir turun dari langit-langit seperti badai. Astaga! Kelompok Xiao Yan mulai secara refleks menghindarinya ketika mereka melihat manik-manik pengujian jiwa yang turun seperti badai. Setelah itu, mereka menjaga jarak satu sama lain sementara sebuah pikiran terlintas di hati mereka. Kekuatan batin yang sangat besar tercurah dari sela-sela alis mereka. Karena pengingat dari tetua Cheng sebelumnya, Xiao Yan tidak menyebarkan kekuatan spiritualnya ke dalam bentuk jaring. Sebaliknya, dia mengumpulkannya ke dalam tangan tak kasat mata yang meraih manik pengujian jiwa hitam pekat dengan kecepatan seperti kilat. Tentu saja, mungkin menggunakan kata melekat lebih tepat karena tangan besar yang tidak terlihat itu tidak terulur secara acak. Sebaliknya, dia menemukan sasarannya sebelum dua jari tak terlihat dengan cepat keluar. Setelah itu, manik itu akan terus dijepit di antara dua jari spiritual. Ini sangat sulit. Xiao Yan menggigil dalam hatinya saat merasakan beban ini. Matanya dengan cepat menyapu sekeliling, hanya untuk melihat Bai Ying dan Qiu Ju menghindari manik-manik pengujian jiwa yang hancur dengan cara yang agak menyedihkan. Kekuatan spiritual yang tersebar di kepala mereka tidak memperlambat manik-manik pengujian tanah sedikit pun. Sebaliknya, manik-manik itu menembus kekuatan batin mereka. Jelas sekali, ini karena kekuatan batin mereka terlalu tersebar. Selain dua orang ini, situasi Cao Xiu dan Dan Xuan jauh lebih baik. Meski terlihat berlarian berputar-putar karena ini pertama kalinya, mereka dengan cepat beradaptasi dengan tantangan tersebut. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan kekuatan batin mereka. Setelah itu, mereka tidak bertindak serakah saat menerima manik pengujian jiwa yang jatuh dari langit satu persatu. Setelah Xiao Yan menerima manik pengujian tanah yang pertama, dia jelas terlihat jauh lebih tenang. Dia juga memahami bobot dan keunikan manik pengujian jiwa ini. Segera, sebuah pemikiran melintas di hatinya. Tangan spiritual yang besar itu teracung, membawa serta suara hembusan angin yang pelan dan dalam. Satu demi satu, manik-manik tes jiwa yang hitam pekat terus-menerus dipegang oleh tangannya sebelum dengan lembut digantung di sampingnya. 1 manik, 2 manik, 3 manik, 4 manik. Semua mata di dalam aula menjadi cemas saat mereka melihat manik-manik pengujian jiwa yang terus-menerus ditambahkan ke lingkaran manik-manik berwarna hitam di sekitar tubuh Xiao Yan. Banyak tatapan di aula besar menjadi cemas saat mereka diam-diam menghitung jumlah manik tes jiwa di dalam hati mereka. 43, 44. Sementara manik pengujian jiwa terus ditambahkan ke area sekitar Xiao Yan, Qiu Qi dan Bai Ying tidak punya pilihan selain mundur karena jiwa mereka tidak mampu menahan beban berat.
Ketika mereka mundur, total 31 dan 43 manik pengujian jiwa tetap tergantung di depan mereka. Cao Xiu juga mundur tanpa daya begitu Qiuqi dan Bai Ying melakukannya. Ada 56 manik pengujian jiwa yang tergantung di depannya. Hanya Xiao Yan dan Dan Xuan yang tersisa setelah Cao Xiu mundur. Namun, ekspresi Dan Xuan berangsur-angsur menjadi sedikit merah saat manik pengujian jiwa terus turun. Napasnya juga perlahan menjadi lebih intens. Setelah bertahan selama beberapa menit, Dan Xuan akhirnya menghembuskan napas dalam waktu yang lama. Dia melirik manik-manik pengujian jiwa yang tergantung di depannya. Ada 66 dari mereka. Bum bum bum. Nafas dihembuskan dari mulutnya. Dan Xuan juga merasakan bahwa dia telah melepaskan kekuatan batinnya hingga batasnya. Pada saat ini, setiap manik pengujian jiwa tambahan akan menjadi pukulan terakhir yang akan menyebabkan unta itu roboh. Hati Dan Xuan menjadi rileks dan kekuatan batinnya menyebar. Manik-manik pengujian jiwa yang melayang di depannya sepertinya segera kehilangan dukungannya saat mereka mengeluarkan suara benturan yang jelas saat jatuh satu persatu ke tanah. Xiao Yan tersenyum saat Dan Xuan otomatis mengaku kalah. Dia berhenti melanjutkan menangkap manik pengujian jiwa. Jarinya dengan lembut menyentuh banyak manik pengujian jiwa di depannya. Setelah itu, manik-manik pengujian jiwa mulai berputar mengelilingi tubuhnya dengan kecepatan tinggi, mengeluarkan angin bersiul yang liar. 93, terima kasih sudah bersikap lunak padaku. Xiao Yan menekan jarinya dengan lembut dan manik-manik yang berputar perlahan berhenti. Dia menjentikan jarinya dan banyak manik pengujian jiwa jatuh. Segera, dia menangkupkan tangannya ke Dan Xuan dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berterima kasih kepada mereka. Dan Xuan dan pesaing lainnya hanya bisa tertawa getir saat menghadapi senyuman Xiao Yan. Dari sikap santai Xiao Yan, terlihat jelas bahwa dia belum menggunakan seluruh kekuatannya. Meski begitu, hasilnya telah memecahkan rekor yang dibuat oleh Cao Ying. Wajah Bai Ying tampak hijau. Namun, dia tidak lagi berani mengucapkan kata-kata yang mengejek. Penampilan Xiao Yan selama 2 putaran tes telah membuatnya memahami dengan jelas bahwa kekuatan Xiao Yan memang jauh dari apa yang bisa ia bandingkan. Setelah manik-manik pengujian jiwa di sekitar Xiao Yan jatuh ke tanah, tepuk tangan meriah segera terdengar di dalam aula besar. Penampilan Xiao Yan selama 2 ronde ini membuat semua orang tahu bahwa klan Ye telah diselamatkan. Sudut mulut Cao Ying terangkat di tengah tepuk tangan ini. Mata indahnya mengamati punggungnya yang agak kurus. Sedikit rasa panas membara muncul di matanya. Selama bertahun-tahun, gadis kecil dari klan Dan Chen, adalah satu-satunya orang yang dia anggap serius sebagai lawan di antara para alkemis di generasinya. Sekarang, mungkin, ada tambahan anak muda bernama Xiao Yan. Tetua Cheng tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan. Ada ekspresi kepuasan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. 93 manik, 4 manik lebih banyak dari jumlah yang diraih Cao Ying saat itu. Terlebih lagi, dari penampilan Xiao Yan yang santai, terlihat jelas bahwa dia melakukannya dengan santai dan tidak mengerahkan seluruh tenaganya. Tidak buruk, tidak buruk. Tetua Cheng terus-menerus mengucapkan 2 kata, tidak buruk. Ketika seseorang mencapai level ini, dia tidak akan terlalu peduli dengan kekuasaan atau apapun. Dia senang melihat semakin banyak generasi muda yang luar biasa muncul di dalam Menara Pil karena hanya melalui anggota generasi muda, keaktifan dan potensi Menara Pil dapat terjamin. Xiao Yan masih menjadi yang pertama di segmen kedua ini. Dan Xuan di urutan kedua sedangkan Cao Xiu di urutan ketiga. Ye Zong dan Xin Lan dari kursi klan Ye mengungkapkan senyuman yang lebih tebal di wajah mereka ketika mereka mendengar pengumuman Tetua Cheng dari arena. Penampilan Xiao Yan benar-benar melampaui ekspektasi mereka sejak awal. Dalam 5 ujian klan besar ini, Xiao Yan benar-benar memberitahu mereka apa yang disebut dominasi. Tetua Cheng di arena mengelus jenggotnya dan berbicara sambil tersenyum. Kekuatan spiritual adalah fondasi seorang alkemis. Namun, ujian kami ini hanya bertujuan untuk menguji jiwa seseorang, tetapi juga mengharuskan seseorang untuk menampilkan serangan spiritual. Lagi pula, ini adalah salah satu metode serangan yang cukup bagus dari seorang alkemis. Ujian akhir sangat sederhana. Kalian berlima akan memasuki lingkaran ini dan menggunakan kekuatan spiritual kalian untuk bertarung satu sama lain. Orang terakhir yang tersisa di lingkaran adalah pemenangnya.
Tetua Cheng menunjuk ke arah lingkaran merah setinggi 100 kaki sambil berkata sambil tersenyum. Mereka berlima mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Mereka baru saja akan memasuki lingkaran ketika tawa indah tiba-tiba terdengar di aula. Tetua Cheng. Klan Chao ingin menempatkan penggantinya di tengah jalan. Bolehkah saya tahu apakah kami diizinkan melakukannya? Semua tatapan di dalam aula besar berbalik dan akhirnya berhenti pada lekuk tubuh Chao Ying yang memikat. Lekuk tubuhnya terlihat jelas saat dia meletakkan tangannya di atas meja dan mencondongkan tubuh indahnya ke depan. Tetua Cheng terkejut. Dia mulai sedikit mengernyit. Haha, Tetua Cheng. Sesuai aturan, klan yang memenangkan kompetisi final berhak mendapatkan satu pengganti. Santai saja, saya tidak akan mencoba hal-hal lucu. Hanya saja tanganku terasa gatal dan ingin mencobanya. Apalagi kamu juga bisa memperlakukannya seolah-olah klan Chao sudah menyerah, sehingga kamu bisa melenyapkan klan Chao. Itu tidak akan mempengaruhi hasil tes? Apa katamu? Chao Ying melengkungkan mulutnya menjadi senyuman tipis. Pertanyaan lembutnya jelas ditujukan pada Xiao Yan. Bab 1147 Pertempuran Rohani. Bagian dalam aula besar menjadi lebih sunyi karena permintaan Chao Ying yang tiba-tiba. Banyak tatapan bergantian antara dia dan Xiao Yan. Dari kelihatannya, nampaknya penyihir dari klan Chao ini menjadi gatal karena Xiao Yan telah memecahkan 2 rekor yang telah dia buat. Setiap orang yang memiliki pemikiran buruk terhadap klan Ye secara tidak sadar mulai menertawakan ketika mereka melihat apa yang ingin dia lakukan. Sekarang setelah semuanya berkembang sejauh ini, mereka sudah memahami bahwa klan Ye telah mempertahankan posisinya di antara 5 klan besar dengan bantuan Xiao Yan. Bahkan jika Chao Ying ikut campur sekarang, Xiao Yan pasti bisa merebut posisi kedua meski dia tidak bisa menempati posisi pertama. Oleh karena itu, situasi keseluruhan telah ditentukan. Tentu saja, meskipun situasi keseluruhan telah ditentukan, bisa melihat Xiao Yan sedikit menderita di tangan Chao Ying juga merupakan bentuk balas dendam lainnya. Oleh karena itu, suara persetujuan muncul di aula besar setelah Chao Ying membuka mulutnya. Tetua Cheng sedikit mengernyit. Ekspresinya juga sedikit tidak berdaya. Dia tahu penampilan luar Chao Ying mungkin tersenyum, tapi hatinya cukup dingin. Alasan dia tiba-tiba melakukan hal seperti ini mungkin memang sebagian karena tangannya gatal, tapi sebagian besar adalah untuk mengurangi aura keagungan Xiao Yan. Tetua Cheng merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Dia tidak terlalu menentang masalah ini. Bakat Xiao Yan memang sangat hebat, tapi bukanlah hal yang buruk jika sebagian jiwanya dihilangkan. Mata semua orang di gedung tertuju pada Xiao Yan, menunggu keputusannya. Xiao Yan menatap Chao Ying, yang mulutnya melengkung membentuk senyuman tipis. Sesaat kemudian, dia juga menyeringai kecil sambil berkata. Karena Nona Chao Ying sudah mengatakannya seperti ini, aku, Xiao Yan, akan terlihat seperti seseorang yang tidak peduli jika aku tidak bermain dengannya. Senyuman memikat terlihat di wajah Chao Ying yang sangat mempesona saat dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menutup mulutnya dan tertawa. Tuan Xiao yang benar-benar pandai berkata-kata, tangan Chao Ying dengan lembut mengetuk meja setelah dia menjawab. Tubuhnya melayang seperti kupu-kupu. Setelah itu, dia dengan lembut mendarat di arena. Matanya yang indah menatap Chao Xiu dan dengan lembut berkata. Saudara Chao Xiu, izinkan aku datang dan bermain. Chao Xiu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Posisi Chao Ying di klan Chao sangat tinggi. Bahkan klan harus menanggapi kata-katanya dengan serius. Terlebih lagi, Chao Ying telah dikukuhkan kembali sebagai pemimpin kelompok klan Chao selama perjalanan ini. Mereka perlu memperlakukan setiap kata yang diucapkannya sebagai perintah yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, meski mengetahui bahwa tindakan Chao Ying mengandung sedikit kemauan, dia hanya bisa mundur perlahan dari arena dan kembali ke kursi klan Chao. Tetua Cheng tidak banyak bicara setelah mendengar Xiao Yan setuju. Dia menunjuk ke lingkaran merah di tanah dan berkata, karena tidak ada pertanyaan, silakan masuk ke arena. Kelompok 5 Xiao Yan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu mereka masuk dengan tertib. Mereka menjaga jarak tertentu satu sama lain karena semua orang mengerti bahwa setiap orang adalah lawan mereka saat ini. Mereka perlu memastikan jarak yang aman. Kelimanya menempati 5 titik di lingkaran merah. Setelah itu, mereka semua duduk bersila. Mereka menggunakan kekuatan batin untuk bertarung, bukannya douki.
Pada tingkat ini, kekuatan batin mereka sudah bisa meninggalkan tubuh mereka dan melancarkan serangan. Oleh karena itu, mereka tidak perlu menggeser tubuhnya. Tetua Cheng perlahan mundur ketika dia melihat mereka berlima sudah siap. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Mari kita mulai tesnya. 5 gelombang kekuatan batin yang besar dan dahsyat melonjak keluar dari tubuh 5 pesaing setelah teriakan Tetua Cheng terdengar. Setelah itu, kekuatan spiritual bertahan di permukaan tubuh mereka. Mata mereka waspada saat melihat sekeliling. Kekuatan spiritual mereka yang besar, perkasa, dan tak kasat mata menutupi seluruh arena. Tekanan spiritual yang samar menyebabkan beberapa orang di aula besar merasa tertekan. Perasaan seperti ini datang dari dalam jiwa seseorang dan sama sekali tidak berhubungan dengan kekuatan Dou-Ki seseorang. Pertarungan di dalam arena adalah pertarungan dari domain berbeda. Huhuhup. Kebuntuan di arena berlanjut beberapa saat sebelum akhirnya terpecahkan oleh suara batuk tiba-tiba yang datang dari tempat yang tidak diketahui. 5 kekuatan batin yang sangat besar dan kuat berubah menjadi 5 ular piton raksasa tak kasat mata yang muncul dari antara alis mereka dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka mulai meledak di tengah dengan cara yang sangat kacau. Bang! Riak spiritual yang tak terlihat menyebar dari titik tumbukan, dan angin kencang tiba-tiba terbentuk. Itu bersiul di dalam aula besar. Angin liar menyebabkan gelombang demi gelombang suara gemerisik terbentuk di dalam aula besar. Tabrakan spiritual yang kuat ini menyebabkan 5 sosok di dalam lingkaran merah bergetar. Xiao Yan dan Cao Ying masih baik-baik saja. Bahu mereka sedikit bergetar sebelum kembali normal. Di sisi lain, tubuh Dan Xuan, Bai Ying, dan Qiu Ji terpaksa mundur cukup jauh oleh kekuatan itu. Mata Xiao Yan tertuju pada Cao Ying, yang berada lebih dari 100 kaki di depan. Dia tahu bahwa dia adalah lawan terkuat dalam pertempuran ini. Selama tabrakan jiwa tadi, pihak lain dengan jelas mengincarnya. Untungnya dia sudah siap. Jadi, dia tidak terlihat terlalu sedih selama pertukaran pertama ini. Dan Xuan dan 2 lainnya adalah orang-orang yang terlibat dalam pertempuran mereka. Kekuatan spiritual Xiao Yan dan Cao Ying jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Dan Xuan dan 2 orang lainnya juga merasakan situasi seperti ini. Meskipun mereka sedikit enggan untuk mengundurkan diri, itu tetaplah kebenarannya. Tidak ada cara lain untuk menjelaskannya. Kesenjangannya ada di sana. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang dan melawan, tidak banyak yang berubah. Pertarungan spiritual ini benar-benar pertarungan antara Xiao Yan dan Cao Ying. Keduanya adalah karakter utama sebenarnya. Bai Ying hadir di sudut. Matanya seram saat dia melihat Xiao Yan. Ada keengganan di matanya. Dia adalah orang yang mempesona di klan Bai. Namun, dia akhirnya menjadi karakter pendukung untuk Xiao Yan hari ini. Bagaimana dia bisa menerima ini dengan rela? Dia tidak sederhana. Tangan Cao Ying membelah rambut hitam yang jatuh di depan keningnya. Senyuman di wajahnya yang mempesona menjadi semakin menawan. Tangannya membentuk segel sebelum tiba-tiba mengeras. Kekuatan batinnya yang besar dan kuat dengan cepat berkumpul di sekelilingnya setelah segel tangannya terbentuk. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi burung phoenix spiritual. Burung phoenix mengepakkan kedua sayapnya dan ruang itu sendiri dengan cepat menjadi terdistorsi. Bahkan ada retakan spasial hitam pekat yang menyebar darinya. Meskipun burung phoenix spiritual tidak terlihat, tekanan yang menyebar darinya menyebabkan mata banyak orang di aula besar berhenti pada ruang kosong di depan Cao Ying. Pergi! Jari Cao Ying dengan lembut menekan udara kosong. Teriakan burung phoenix yang jelas tiba-tiba bergema di aula besar. Phoenix spiritual mengepakkan sayapnya saat membawa angin liar dan bergegas menuju Xiao Yan. Dengan kecepatan burung phoenix spiritual, ia muncul di udara di atas Xiao Yan dalam sekejap. Saat hendak menyerangnya, Xiao Yan tiba-tiba membuka mata tertutupnya. Teriakan dingin keluar dari mulutnya. Istirahat! Sebuah tangan yang sangat besar dan tak kasat mata tiba-tiba terbentuk ketika kata itu terdengar. Setelah itu, ia menghantam kepala burung phoenix spiritual dengan keras. Bang! Angin saling bersilangan dan menimbulkan gelombang badai spiritual yang dahsyat dan liar. Tanah yang keras retak, membentuk banyak garis seukuran lengan. Badai spiritual datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat.
Tubuh Xiaoyan, yang duduk di tanah dengan paksa didorong mundur oleh kekuatan mengerikan itu sejauh 3 langkah. Di sisi lain, Cao Ying memanfaatkan keunggulan penyerang dan hanya mundur 2 langkah. Meskipun demikian, hal ini masih menyebabkan cukup banyak orang yang hadir menjadi sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Xiaoyan memiliki kualifikasi untuk bertabrakan dengan penyihir ini tanpa dirugikan. Badai tidak hanya menyebabkan Xiaoyan dan Cao Ying mundur. Dan Xuan dan 2 pesaing lainnya terdorong mundur beberapa meter sekali lagi. Tak lama kemudian, mereka tertawa getir. Dan Xuan dan Qiuji berdiri, menangkupkan tangan mereka ke tetua Cheng sebelum meninggalkan area lingkaran merah. Dalam menghadapi situasi seperti itu, mereka hanya akan memainkan peran pendukung jika mereka bertahan. Bai Ying mengatupkan giginya erat-erat setelah kedua orang itu menyerah. Dia memandang Xiaoyan, yang hanya fokus pada Cao Ying. Ekspresi gelap dan kejam muncul di matanya. Segel tangannya tiba-tiba berubah. Kekuatan batin keluar dari tubuhnya tanpa hambatan. Setelah itu, ia berubah menjadi ular piton besar yang tidak terlihat. Ia membawa aura yang tajam dan ganas saat ia berlari menuju Xiaoyan. Kamu tidak tahu batasanmu. Xiaoyan mengerutkan alisnya setelah merasakan serangan mendadak Bai Ying. Matanya langsung menjadi sedingin es saat berbalik ke arah Bai Ying. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar spiritual yang sangat besar dan kuat terlempar keluar dan bertabrakan dengan ular piton tersebut. Bang! Ketika keduanya bertabrakan, ular piton spiritual yang tampak ganas dan ganas itu segera hancur. Wajah Bai Ying dengan cepat menjadi pucat dan seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus saat terbang. Akhirnya, dia jatuh dengan keras ke tanah. Banyak seruan terdengar di aula besar setelah semua orang melihat Xiaoyan secara acak memukuli Bai Cheng sampai dia berada dalam keadaan yang menyedihkan. Orang-orang dari klan Bai saling berhadapan. Suasana hati mereka langsung menjadi putus asa. Mereka tidak lagi merasakan kebanggaan yang mereka tunjukkan sebelumnya. Orang yang paling menonjol di klan mereka hanya dapat menempati peran pendukung terendah. Xiaoyan bahkan tidak mengedipkan matanya setelah mengalahkan Bai Ying secara acak. Matanya kembali terfokus pada Cao Ying, yang menunjukkan senyuman mempesona. Senyumannya mengandung perasaan berbahaya seperti diincar ular berbisa. Kamu memang sangat kuat dan tidak melakukan yang terbaik selama ujian tadi. Cao Ying perlahan mengulurkan tangan panjangnya. Tubuhnya yang lembut seperti ular membuat banyak pria merasakan dorongan untuk memikirkan hal lain. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat menghadapi tawa Cao Ying. Dia tahu bahwa wanita di depannya ini mungkin cantik, tapi dia adalah ular cantik yang akan memakan orang hidup-hidup. Jika dia salah menilai saat bertarung dengannya, itu akan memicu kekalahan seseorang. Saat ini hanya ada kita berdua. Jangan tunda lagi. Selama kamu bisa menerima 3 sidik jari spiritualku, aku akan mundur dari pertandingan. Tentu saja, meski kamu mundur sekarang, kamu masih bisa mempertahankan kekuatanmu. Tempat kedua. Klan Ye masih bisa diselamatkan. Oleh karena itu, maukah kamu menerima seranganku atau pergi? Cao Ying tersenyum manis. Tangannya terentang di depannya. Dia tampak sempurna, seperti sebuah mahakarya. Kecantikannya membuat banyak hati berdebar. Bersambung ke episode 220. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.